Jadi uh, untuk Kak Jody, halo Kak Jody. Halo, halo. Oke, mantap suaranya ada ya. Jadi untuk saat ini kita kan masih ada waktu nih 7 menit mungkin. Jadi bisa kalian nih bagi yang mau nanya-nanya langsung ke Kak Jody sebelum masuk nih, boleh dong langsung chat aja atau mungkin kalian ada yang langsung lesen gitu langsung interaksi ke Kak Jody juga boleh sambil nunggu Silakan kalau ada mau yang mau mulai bertanya. bertanya atau mau bertanya dulu atau mau interaksi langsung ke Kak Jody gitu. Mangga, sok dimulai ya. Silakan. Pada masih baru ya. Ada yang udah kerja di game dev atau misalnya di ngoding tapi di luar game dev. Sini aku lihat banyak yang udah baru belajar. Tapi ini memang bagus. Apa yang aku mau sharingin tujuannya lebih ke yang baru belajar nih. Karena kita mau nyari tahu gimana caranya belajar. Nah, siapa tahu dapat breakthrough ya. Dari sini langsung wah jadi dapat kerja. Who knows? Kerjanya juga di game dev. Bisa. Amin. Artinya saya melihat beberapa wajah yang pernah pernah bertemu ya. Berarti masih belum puas Kak itu. Iya nih. Nih si Babang GSX nih. Lo Babang GSX nih bareng bareng aku nih. Belajar dulu. Halo, halo. Sudah lama tidak bertemu. Banyak juga ya. Salam kenal semuanya. Penasaran nih sambil nunggu eh, apa yang memotivasi kalian gitu kayak wah apa yang pengen bikin tertarik pengen coba belajar jadi programmer gitu. Kalau dari kalian dari banyaknya role di game dev terutama tertarik sama ngoding. Kenapa gitu? Kenapa milihnya ngoding coba? Paling kuli coding gitu. Wah, kuli coding. Penasaran nih. Dengan ini tidak bisa menggambar. Cukup relate ya. Nggak bisa gambar. Kok nggak bisa gambar digital? Cuannya lebih gede dari ngegambar. Hmm, menarik. Kayaknya ini seru juga buat dibahas. Tapi banyak juga sih kalau aku pikir-pikir yang artis banyak cuannya juga. Ya, ada banyak juga yang aku tahu artis banyak. Tapi mostly memang kalau yang kerja di company nggak lebih besar yang programmer. Tapi kalau yang artis biasanya lebih besar yang freelance. Tapi ini dari sudut pandang aku ya. Kalau kalau realnya harus jadi artis dulu baru aku bisa share yang lebih lebih
ini. Wah, gambar satu dekade, buset. Sama nih, gambar nggak jago-jago, belok jadinya aku. Detail akan ada di slide nanti. Aku udah lambat. Jangan bilang yang masuk webinar ini semuanya pada membelot ya, yang pada nggak bisa gambar kali. Gawat sih itu. Ya gak apa-apa, sumber rezeki juga kan kak jadinya. Jadi apa ada alternatif lain kan. Jadi tidak ada yang tahu jalannya. Iya. Rumah tuh jangan digambar tapi dibangun. So, untung kalau Apa? coding kita mencong bisa dibenerin pakai tab. Ah, menarik nih, pindah-pindah dari web, Android, game dev. Code-nya mirip, tapi eh, sangat cara kerjanya sangat beda tuh. Itu semua. Seru, seru, seru. Oke, berhubung sudah jam 7 WIB, kita mulai saja ya kalau gitu webinarnya biar ya nggak agak terlalu lama juga gitu waktunya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah masuk webinar ini. Webinar ini di Instagram adalah webinar gratis, tapi dalam artian ilmunya ini sangat mahal loh gitu. Dan apalagi kalau misalkan kalian yang baru masuk banget ke programmer atau ibaratnya udah lama di programmer tapi ibaratnya kayak gak ada masih mencari tujuan atau mungkin mencari identitas mungkin. Jadi alhamdulillah kita sudah dipertemukan dengan Kak Jody yang punya ilmu daging banget yang bakal nge-sharing tentang programmernya seperti itu. Nah, terus bagi kalian yang ingin update status, mangga silakan update statusnya juga buat naikin traffic Instagram kalian mungkin atau media sosial kalian juga gitu dan juga membantu ke beberapa orang-orang yang mungkin mereka masih penasaran tentang programmer gitu. Jadi saling membantu aja. Oke, dan juga bagi kalian yang bertahan sampai acara akhir, ada spesial hadiah juga buat kalian juga gitu. Selain sertifikat juga ada beberapa hadiah juga yang bakal Incendio kasih kepada kalian juga. Oke, untuk openingnya seperti sudah cukup. Untuk saat ini Kak Jody juga sudah berada di kita juga, sudah masuk di stack kita juga. Jadi untuk waktu dan tepatnya Kak Jody dipersilakan untuk memberikan sharing yang sangat daging ini malam ini. Oke, Kak Jody, mangga silakan. Halo, halo semua. Aku on cam ya. Biar kita bisa lebih kenal dekat. Nah, sekarang aku share screen. Eh, ini tuh kita mau ngebahas apa sih? Jadi kita tuh pengen ngebahas tentang gimana caranya belajar sebagai seorang programmer. Kenapa ini penting? Karena eh, kadang ya kalau waktu pertama kita mulai ngoding gitu atau yang baru mau mulai kayak bingung gitu. Oke, kita startnya di mana sih? Kita harus mulai belajar apa dulu, ngapain kayak gitu. Screenshot boleh-boleh aja harusnya. Mungkin bisa di-share juga nanti PPT-nya. Kita nggak tahu juga. Oke. Nah, kita mulai aja ya. Kayak gimana sih?
Sebelumnya kenalan dulu nih, aku tuh siapa sih. Nah, yang lagi ngomong ini, orang ini adalah nama aku Jody. Jadi sekarang aku kerjanya di Esobyte sebagai C++ software engineer. Di sini aku mostly ngerjain tools. Jadi kayak bikin apa ya? Kalau kalian misalnya yang udah nyobain game engine atau yang kalian udah cobain gimana sih nge-dev, terus tahu tuh kayak ada Unreal, ada Unity. Terus kalian kan nyobain tuh banyak alat-alatnya. Nah, aku buat peralatan-peralatan yang ada di dalam Unity dan Unreal. Nah, nanti di situ juga aku banyak terlibat sama game-game besar kayak mungkin ada yang di sini ada yang main Payday nggak? Ada yang main Payday? Tidak ada yang main Payday. Sayang sekali. Gamenya seru loh lumayan. Payday, aku terlibat sama dua game kayak Payday 3, Payday 2, terus udah gitu ada game kayak League of Legends namanya Sparkball. Itu mereka tuh gabungan dari apa ya, X Riot Games, jadi yang ngerjain League of Legends. Ini ada project barunya mereka namanya Sparkball. Terus aku juga terlibat Disney Dreamlight Valley, terus aku juga Disney Magic Kingdom, Overdrive City itu saat aku di Gameloft. Sempet punya studio sendiri namanya Last Boss dan di situ kita bikin IP namanya The Defy, The New Scenes gitu. Ini works experience aku selama ini. Jadi aku di Exobyte itu ngerjain berbagai C++ banyaknya dan ngerjainnya mostly di Unreal. Kalau aku juga sempet ngerjain custom engine di Payday itu namanya Diesel Engine. Itu cukup rumit ya dan agak custom. Mungkin orang-orang yang kayak tadi aku denger sempat baca juga ada yang dari web, ada yang dari application ya. Suka pakai Python, Lua. Nah, itu banyak yang kayak gitu-gitu juga. Terus di Gameloft aku udah ngerjain beberapa project kayak Dreamlight Valley, My Little Pony, terus udah gitu uh, Disney Magic Kingdom. Itu yang gede-gedenya. Sebelumnya juga. Nah, aku pengen cerita dulu waktu ngawalin karir kayak gimana sih gitu. Buat kalian teman-teman juga kebayang waktu aku mulai ngawalin karir aku di game dev. Jadi pertama-tama kan banyak tuh orang-orang yang bilang, "Wah, mau bikin game tapi komputernya kentang gitu." Nah, sama tuh tos kita. Aku juga komputernya kentang. Dulu tuh komputer aku kayak Core 2 Duo gitu. Bener-bener lambat banget dan pakai Unity, Unity 4 dan 5 zaman dulu. Itu juga udah lumayan nge-lag. Sedih lah pakai Potato PC moddingnya. Terus zaman dulu juga mungkin komunitas tuh udah rame banget, tapi komunitas-komunitas dulu mungkin kayak orang-orang masih di Kaskus. Oh bentar ya, ini kata tim PPT-nya masih muter-muter. Apakah masih muter-muter sekarang? Udah bener? Oh, oke oke, nice. Terkejut. Nah dulu apa sih namanya kayak komunitasnya tuh ada, tapi aku nggak sempet nyadar. Jadi kan dulu belum ada Discord tuh. Dan kayaknya mostly developer-developer yang itu pada mainnya di Kaskus tuh. Aku tahu sekarang tuh kayak ada game dev ID, tapi aku nggak tahu dulu tuh game dev ID tuh udah ada gitu. Jadi aku mostly research sendiri, nyari tahu sendiri gimana cara kerjanya. Terus kalau ada yang nanya aku dari jurusan programming atau apa, eh ada benernya sedikit karena aku SMK-nya di SMK RPL yang ngoding gitu. Nah, itu tuh tapi di sana belajarnya lebih banyak kayak web gitu dan nggak ada hubungannya sama game dev. Dan bener-bener waktu itu mungkin belajarnya masih ngasal, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bagus lah gitu. Si knowledge yang aku dapetin. Terus kenapa sih aku mau jadi programmer? Karena
terpaksanya karena eh, aku pengen bikin game tapi nggak ada yang bisa bikin gamenya jadi bisa jalan karena kan kalau kita bikin game kalau dipencet harus bisa gerak dong kayak gitu. Nah, nggak ada yang bisa ngerjain itu, nggak ada temen juga yang tertarik buat bikin game, jadi kayak seorang diri terus aduh nggak ada yang bisa bantu aku bikin jalan gitu, gambar butut, gambar jelek gitu, udah gitu nggak bisa ngoding, cuma punya ide, masih cuma idea guy lah kalau. Terus zaman dulu Inggris Inggris tuh aku bisa baca tapi nggak yang secara teknis gitu, masih agak kesulitan. Coba, oh bentar ya, tadi aku lihat ada yang masih ini, coba aku turunin si settingannya. Eh, bentar, let me change di ininya. Bakal aku reshare ya, Chrome tab. Cari di mana ya settingannya itu, settingan si FPS-nya biar lebih kecil. Mm-mm. Kayaknya ini nih yang atas, change topic notification, aku nggak nemu sini. Sebentar ya. Sorry. Atau bisa coba sama dari tim Incendio di share screen-nya biar bisa disettingin. Maaf Kak, jadi untuk seskinnya mungkin coba pas waktu sebelum seskin ada settingan kayak gitunya ada kayak di apa Hmm, pas waktu geser-geser tuh ada settingannya gitu yang itunya waktu saya kalau ya waktu pas saya yang kita waktu share screen nggak ada pilihannya sih. Ya aku nggak ada pilihannya. itunya mungkin apa pindah itu ke ini Windows Windowsnya atau ininya Kak apa langsung screen satu screen dua kayak gitunya. Nggak ada juga sama. Yep, nggak ada. Ada ya, oke deh. Hmm. Coba kalau dari kalian bisa nggak di share nih supaya nggak muter-muter. Bentar ya, coba di saya deh coba. Oke oke. Kira nggak di kan Ya, di yang kamu juga 30 fps 720p. coba di ini ya, setting lagi. Harusnya udah sih. Nah, gimana? Nah, berhasil tuh. Oke, lanjut ya. Di, ini ada yang ini Ya, nggak? Ada yang masih baper nggak? coba Bang Hotpot tuh tadi. Masih muter nggak? Kita bentar. Eh, saya harus cek chatnya juga, saya nggak bisa buka chat di itu. Oke, kalau nggak ada yang ini, kalau misalnya ada yang muter-muter kabarin aja ya di chat, nanti aku sampein. Jawab back lagi, Vin. Back lagi. Back lagi, bentar. Si ya. Nah, oke, di sini. Kita lanjut ya. Tadi itu kita kan nggak bisa, aku nggak bisa baca dokumen waktu itu karena banyak kan orang-orang juga yang terkendala kayak itu nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi dokumentasi itu nggak bisa bacanya. Belum lagi kalau Inggris juga ada yang bisa Inggris, begitu baca documentation coding biasanya banyak jargon-jargon gitu. Jadi nggak terlalu paham lah.
cara baca documentation. Terus zaman dulu juga banyak kan kayak wah, eh, apa ya? Kalau sekarang mungkin gampang banget ya nyari YouTube misalnya how to jump misalnya, how to make jump in Unity, how to make Dark Souls in Unity misalkan, atau Call of Duty in Unity gitu. Gampang nyarinya. Tapi kalau zaman dulu masih gak terlalu banyak, ada tutorial tapi yang panjang banget. Jadi gak ada pilihan lain gitu. Nah, coba next. Kalau ada yang mau komen atau apa, langsung aja ya di chat. Langsung next aja, Vin. Hmm, hmm, hmm. Tes tes. Halo, Alvin. Sepertinya Alvinnya AFK. Wait ya. Tes tes. Kalau dari ini masih lancar nggak ya internetnya? Oh ya. Oke, coba di next, Vin, bisa nggak? Internetku yang rusak apa gimana? Dari tadi kayak ngelag gitu. Oke oke, kayaknya internetku yang bermasalah. Oke, jadi gimana sih waktu dulu aku belajarnya kayak sama Inggris tuh limited lah, kayak minimal aku cuma bisa baca ceritanya Final Fantasy pas main. Sedikit paham, nggak terlalu ngerti jalan ceritanya, tapi kalau beberapa conversation mungkin tahu lah sedikit-sedikit. Jadi Inggris tuh bukan option buat aku baca dokumentasi, apalagi dokumentasi itu isinya banyak hal-hal teknis, banyak jargon, kayak mungkin kalau ada yang baca oh using this variable and this loop apa gitu. Oke, aku ngerti loop itu ada muter-muter, tapi aku nggak ngerti gimana cara pakainya, apa itu loop sesungguhnya gitu. Terlalu banyak kayak apa ya? eh, yang nggak bisa kita pahamin gitu di dalam documentation. Jadi gimana caranya aku belajar dulu? Aku belajarnya itu copy paste aja dari projectnya YouTube. Misalnya dulu aku eh, pakai YouTube-nya ada namanya Sharp Ascent. Nih, tulisannya kayak gini. Si YouTube-nya Sharp Ascent. Nah itu tutorialnya sebenarnya itu tutorial yang buruk karena dia tuh nggak ngajarin kita, dia cuma kayak let's let's go together gitu. Jadi kayak kita ngoding ngoding barengan sama dia, terus aku kopas aja dari semua codingan si Sharp Ascent itu. Udah gitu lama kelamaan projectnya makin rumit dan aku sendiri pusing dia ngomongin apa sih, dan setiap kali ada problem aku nggak bisa tackle karena aku nggak paham fundamentalnya. Jadi setelah itu Unity ngeluarin documentation tapi bentuknya video. Itu study fundamentals di Unity Learn. Jadi kalau kita sekarang buka linknya Unity Learn, itu di situ banyak tuh tutorial-tutorial yang bagus, terus ngurut. Jadi kayak oh kita belajar variabel dulu, kita belajar loop. Nanti kalau kita udah selesai belajar itu semua, begitu baca documentation, kita jadi paham, oh ini tuh ngomongin apa ya gitu. Sudah itu karena aku udah mulai terbiasa sama gimana caranya belajar dari Unity Learn, aku cobain belajar juga ke project-project besar yang ada di internet. Kita pakai GitHub aja udah gitu pelajarin oh ini gimana caranya. Di situ juga aku uh, saat udah masuk project-project itu aku juga pertama kalinya kerja di game dev kayak gitu. Boleh next. Oke. Terus aku jadi punya banyak kesimpulan nih setelah beberapa lama apa ya kita kita coba belajar, terus ngelihat berbagai orang gimana belajarnya, terus aku lihat ternyata ada banyak patternnya seperti itu YouTube atau video itu yang paling basic buat kita belajar karena itu gampang banget kelihatan, kita harus pencet apanya, oh ini tuh bisa dijelasin juga maksudnya apa, sangat membantu.
Aku salah satu orang yang kebantu banget buat ngawalin belajarnya dari YouTube atau video. Waktu aku pertama belajar C++, karena aku sempat switch dari Unity terus ke C++, karena aku pengen ngerjain game-game project triple A. Nah, aku belajar juga dari namanya tuh Plural Site. Plural Site. Nah, itu kayak Udemy tapi mungkin lebih lebih apa ya, premium lah. Nah, udah gitu eh buku buku itu juga banyak banget yang bisa diajarin. Enaknya di buku ada sangat detail gitu. Kalau kita belajar dari buku lawan YouTube, YouTube tuh ngajarin kita simple kayak pengenalan gitu. Variabel adalah ini. Tapi kalau di buku biasanya dijelasin secara detail kayak variabel tuh bagaimana cara kerjanya di belakangnya. Oh, bagaimana cara menghandle sesuatu gitu. Dan contohnya kalau mungkin teman-teman udah ada yang belajar programming dan pernah ngedengar namanya integer. Kalau di tutorial paling dengarnya kalau di YouTube, integer adalah menyimpan angka. Oke, sip, mantap, aku sudah mengerti. Tapi kalau di buku dia akan jelasin kayak integer itu menyimpan berapa byte? 4 byte. Oh, 4 byte. 4 byte itu disimpan dalam memori. Lalu dijelasin juga bahwa maksimal angkanya adalah 2 miliar sekian. Jadi, oh kalau kita angkanya melebihi 2 miliar, nanti dia jadi error, jadi minus atau jadi sesuatu. Nah, di buku bakal dijelasin lebih detail. Jadinya salah satu cara yang lumayan efisien buat aku adalah nonton YouTube untuk ngawalinnya, mendetailnya di buku. Lalu kalau udah mulai paham konsep-konsep, kita bisa mulai ke documentation, terus trial and error gitu. Kalau udah masuk documentation, biasanya kita udah mulai masuk ke game engine misalnya kayak Unity atau Unreal. Udah mulai belajar-belajarnya juga dengan berbagai resource, dan kadang-kadang kita pakai plugin atau apapun yang udah mulai advance, nggak cuma belajar fundamental. Lalu di situ juga kita bisa belajar dengan cara lain, bisa mentoring kayak apa yang disediain sama Incendio kayak gitu, atau Agatha Academy, banyak banget yang nyediain tempat-tempat mentoring supaya kita bisa belajar banyak hal kayak gitu. Kalau mentoring enaknya kita bisa langsung tanya juga kalau bingung, ini kenapa ya, dan bisa dijelasin juga sama mentornya. Oh, ini harus caranya kayak gimana. Ini kayak paket lengkap dari antara YouTube, buku, dan documentation bisa disatuin sama mentoring gitu. Nah, udah gitu ada juga sekolah. Enaknya di sekolah adalah biasanya lebih teratur. Dia udah punya kayak pathways, gimana caranya kita belajar. Oh, kita harus pertama belajar variabel dulu, baru kita belajar looping. Jadi kita benar-benar tahu, oh apa dulu yang perlu dipelajari dan terakhirnya apa yang bisa kita kembangin lagi dari sana. Sekolah juga sangat bagus. Lalu project ini biasanya kalau kalian udah mulai terbiasa sama programming dan mau mulai, oh aku ngerasa stuck nih ngoding, udah kayak nggak ada peningkatan. Nah, belajar dari project-project yang ada, ikut project orang atau project yang udah ada. Di situ kalian akan belajar banyak banget gimana berbagai tipe orang ngoding gitu. Ada yang orangnya pengen ngodingnya cepet-cepet, ada orang yang ngodingnya pengen rapi-rapi supaya termaintain, dan banyak banyak hal gitu yang bisa dipelajari dari project-project orang lain. Terus ada juga research paper. Ini buat yang advance dalam tanda kutip. Karena biasanya research paper tuh yang kalau kalian kuliah mungkin ada juga yang udah bikin research paper. Nah, kalau di situ biasanya udah cukup kompleks gitu. Misalnya cari neural network atau AI, dan kadang-kadang mau cari sesuatu yang sangat spesifik. Misalkan kita mau cari, oh gimana sih caranya AI digunakan dalam 3C. 3C itu kontrol kontrol di game gitu. Nah, kalau misalnya kayak mungkin kalian ada yang pernah main Horizon Zero Dawn atau eh, kayak Ghost of Tsushima, naik kudanya itu dia kalau karakternya, jadi ceritanya karakternya bisa naik kuda, dan kudanya tuh saat kita jalanin mendekati pohon dia akan sedikit membelok
yang bikin feels-nya bagus gitu. Tapi sebenarnya itu dikendalikan sama AI. Nah, yang kayak gitu-gitu biasanya ditemuinya di research paper gitu. Udah gitu salah satu yang menurut aku sangat membantu, tapi ini mostly berguna untuk apa ya? Kalau kalian mau siap-siap interview, itu Logic Train di website-website kayak Code Wars, LeetCode, HackerRank, Coding Game itu semua yang sering dijadiin standar sama company-company buat eh, masuk ke dalam perusahaan mereka. Aku udah coba berbagai studio dari studio triple A sampai studio indie yang kecil dalam dan luar negeri. Logic Train Web ini sangat membantu gitu untuk kalian bisa dapetin latih lagi refreshing logiknya gitu. Next. Oke. Nah, setelah aku perhatiin sekarang cara belajarnya orang-orang tuh agak berbeda karena gimana aku belajar dulu sama sekarang menurut aku sangat signifikan perbedaannya yaitu AI. AI itu sangat bantu buat aku belajar bahkan even kalian udah bertahun-tahun kayak sekarang aku udah masuk tahun ke 9 apakah 10 di profesional game programming gitu. Dan masih belajar, masih terus belajar karena banyak banget yang diintroduce yang baru. Atau kalian mau ganti engine atau kalian mau ganti bahasa. Dan AI itu sangat membantu. Kayak kita tuh bisa banget eh, ngobrol sama sama AI buat nyelesain satu masalah atau dokumentasi yang gak lengkap di online bisa dibantu dicari sama AI gitu. Tapi itu juga ada cara lain yaitu kita ngobrol di komunitas kayak misalnya di Incendio gini. Kita bisa banget menurutku kayak kita tuh ngobrol sama orang-orang di sini. Aku lagi punya problem ini. Gimana ya cara nyelesainnya? Dulu tuh aku agak takut buat nge-share di channel karena kan banyak suhu gitu ya, banyak yang jago-jago gitu. Tapi ternyata begitu aku tanya dan share juga di dalam channel-channel, mereka juga pasti berusaha jawabin sebaik mungkin gitu supaya pertanyaan kamu bisa terjawab juga. Jadi komunitas tuh sangat bantu banget kalau yang nggak punya spesifik mentor biasanya. Nah, udah gitu sekolah sekolah juga benar-benar baik kalau misalnya apa ya kita punya jadi source dari basic knowledge-nya. Kayak tadi kita mau belajar fundamental tuh. Nah, itu tuh harus dilengkapin di sekolah biasanya. Itu cara yang paling mudahnya. Nah, sekolah-sekolah sekarang tapi bedanya sama dulu, mungkin kita harus kuliah, tapi kali ini kita tuh banyak cara buat belajar. Ada bisa kayak baik lagi kayak Incendio ini, bisa juga kayak eh ada namanya tuh kayak Brainly ya kalau nggak salah. Udah gitu ada apa ya? Sewa guru online banyak lah kayak gitu. Nah, bisa cara belajarnya sudah mulai bermacam-macam gitu. Buat belajar kayak les atau sekolahnya udah eh, kita bisa research dan pakai berbagai cara gitu. Kita juga bisa punya cycle yang lebih cepat untuk belajar karena kita bisa rubber duck, yaitu rubber duck itu ada istilahnya kalau kamu lagi mandi gitu kan. Kalau di Amerika ya, di Amerika itu kan mungkin mandi terus pakai bebek-bebekan. Kita ngobrol sama bebeknya punya masalah gini nih. Terus setelah ngobrol sama si bebeknya, iya ya, benar juga. Karena ngobrol kita solve problem kita sendiri gitu. Nah, itu bisa dibantu banget sama AI gitu. Pakai chat GPT itu benar-benar salah satu yang aku temuin di hal-hal yang baru untuk belajar sekarang gitu. X sepertinya sudah tidak banyak. Oke, ya. Kalau kita tuh belajar, nah belajar belajar belajar, tapi nggak tahu akhirnya apa sih gunanya apa gitu. Nah, gunanya kita kan mungkin banyak ya kalau yang programming kita fokus di programmingnya aja. Berarti kita mau berkarir di game development gitu. Nah, itu tuh kita bisa masuk mana aja sih apa yang bisa difokusin gitu kalau fundamental kita udah selesai gitu. Nah, kita bisa belajar buat karir kita dan karir tuh ada beberapa yang spesifik, contohnya adalah AI, ada juga
AI, jadi kayak kita ngerjainnya misalnya enemy path finding, enemy behavior. Jadi kayak kalau musuh ngelihat kita dia bakal ngejar kayak gitu. Nanti kalau udah deket dia battle. Nah, itu yang handle. Tools itu yang biasa ngerjain bikin engine, bikin kehidupan para game designer mudah. Kadang juga programmer yang level atasnya kayak gameplay, AI gitunya lebih mudah karena kita siapin peralatannya. Ya, Unity kan sebenarnya kalau kita mau bikin game harusnya full coding, tapi dengan tools kayak Unity ada editornya tinggal klik-klik langsung jadi gitu. Nah, tools gameplay kayaknya udah gak perlu dijelasin karena kau bikin game, gameplay yang bertanggung jawab gitu. Online yang bikin networking supaya game-game bisa connect. Bahkan sekarang game offline pun mostly udah online karena kalian kan harus lewat Steam. Terus kadang-kadang harus login buat daily login walaupun gamenya sendiri game single player gitu. Atau dapetin bonus equipment item gitu. Nah, udah gitu grafik tuh biar eh, kalau misalnya zaman dulu tuh rendering ada engineer-nya sendiri, tapi zaman sekarang mungkin udah nggak seramai dulu. Sekarang lebih ke tim-tim yang butuh khusus grafiknya custom gitu. Physics yang ngerjain kayak misalnya collider atau yang kalau misalnya kita biar kesentuh ada kerasa objek atau misalnya ada gravitasi dan segala macem. Dan terakhir automation itu yang orang jarang dengar karena automation itu biasanya bikin gimana caranya biar lebih biar lebih apa ya namanya, mengamankan gimana kalau ngerilis game bisa ke detect kalau ada masalah lebih early. Nah, seperti itu. Nanti mungkin kalau ada yang mau nanya soal automation bisa lebih detail nextnya. Oke, next. Aku rasa udah. Nah, ini untuk link-linknya ini banyak banget, nanti bisa di-share kayaknya dari tim Incendio. Yang dari tadi aku bahas itu ada link buat Unity Learn, ada Code Wars Lead Code in game itu yang buat belajar-belajarnya, terus ada Chat GPT buat kalian ngobrol juga kan. Dan di situ ada link YouTube juga buat kayak gameplay programming tuh gimana sih sama di Ubisoft terutama. Terus ada tools programmer di Ubisoft Montreal, lalu ada online programmingnya Ubisoft juga. Kenapa Ubisoft banyaknya? Karena aku lumayan deket sama Ubisoft. Udah, next kayaknya udah sih. Oke, thanks. Nanti kalau misalnya kalian mau kontak bisa email, bisa ke LinkedIn atau add aja Discord aku, chat aja langsung kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Thank you semuanya. Sepertinya sudah seperti itu saja. Thank you, thank you. Oke, terima kasih Kak. Jadi, wah ini juga ya. Eh lumayan juga ya gitu. Jadi nggak cuman kayak ketik-ketik-ketik programmer, oh udah jadi, nggak gitu juga ternyata ya juga. Kalau misalkan ada juga kayak bug juga kayaknya itu bakal capek juga ya Kak ya. Betul. Harus ada yang namanya automation untuk membantu hidup kita lebih ringan gitu. Nah, gitulah. Jadi untuk saat ini sih zaman udah serba canggih ya Kak. Jadi serba gampang lah gitu sesuai dengan tagline yang salah satu tuh coba aja dulu gitu kan. Jadi intinya mah sekarang kalian mau nyemplung ke programmer, udah ada Kak Jody di sini gitu. Bisa langsung tanya langsung. Atau mungkin kalian mau lebih intens lagi, ntar tinggal ini aja gitu. Kita bisa mentoring kayak gitu juga ya Kak ya gitu. Lebih ini lagi lah gitu. Betul. Yes. Ayo dong, calon-calon Ubisoft nih, pengganti Kak Jody nih. Ayo makin ini lagi ubi lembut. Kalau di Indonesia ubi lembut ya berarti ya. Ubi lembut. Ya, yang tertarik ubi lembut tuh banyak, tinggal daftar. Oke. Ini sekarang Oke. session Q&A ya. Betul Kak Jody. Untuk saat ini sih kita langsung ke Q&A aja ya gitu. Dan, langsung resen aja kalau misalkan ada yang mau nanya atau mungkin langsung lewat chat juga boleh. Tuh. Oke, silakan silakan yang ingin bertanya. Ubisoft banyak orang Indo. Sepertinya kalau yang Ubisoft Singapura ada lumayan beberapa. At least temenku beberapa orang Indo kayak Ko Randy itu dari Ubisoft
Kanada, tapi aku lupa Kanadanya yang mana. Kayaknya Vancouver deh. Nah, itu juga ada di situ. Dia dia kerjanya jadi graphic programmer. Yang tadi graphic programmer agak jarang memang. Dia ngehandle lebih ke apa ya? Tentang global illumination. Jadi kalau bikin shadowan, nah itu pekerjaannya dia. Ada Korendi yang aku tahu. Terus ada beberapa juga. Nah, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ada Creditful ya. Creditful. Kak, pertama kali daftar kerja sebagai game dev, skill kakak atau foto kakak waktu itu apa? Waktu itu aku lumayan laki lah ya kalau bisa dibilang. Jadinya tuh aku ke studio game yang belum terlalu besar, jadi requirement mereka masih lebih rendah mungkin ya. Karena waktu itu aku ngodingnya justru di RPG Maker waktu itu. Masih belum bisa ke Unity. Unity udah bisa tapi belum terlalu advance. Nah, jadi portonya itu aku tuh bikin game kubus. Jadi co-op game gitu. Jadi ada dua kubus. Tujuannya saling ngejatohin aja dari plane. Kayak satu plane, dua kubus. Kita tabrak-tabrakan. Siapa yang jatuh, dia dapat poin gitu. Udah coba gitu aja. Nah, udah gitu sama ngerjain game RPG Maker lah. Kayak ya basic-basic gitu lah. Mostly kayak gitu. Nah, skillnya waktu itu apa? Mungkin sekarang dan dulu agak jauh ya. Kalau dulu sih the very least kita bisa ngerjain apa namanya? Sampai function aja udah cukup ya. Maksudnya kayak function bisa method overload kayak gitu-gitu oke lah. Tapi nggak perlu sampai aku bahkan dulu nggak belum bisa lambda udah kerja. Nah, belajar lambdanya di mana? Di kerjaan gitu. Jadi kayak zaman dulu zamannya aku kerja dan studio kecil ya, studio kecil. Jadi kita masih bisa sambil belajar sambil kerja. Tapi kalau begitu aku pindah ke triple A, fundamental programming semua udah wajib bisa sih. Jadi kayak datang langsung kerja. Kayak begitu. Mungkin kalau lebih spesifiknya ya pokoknya ngerti ngerti loop kayak for loop, while udah gitu function. Sisanya udah terlalu perlu, nggak perlu desain pattern dan segala macem waktu pertama kerja gitu. Aku jawab nextnya Budi. Bantu jawab dong kak. Masih pemula mau belajar C Sharp Unity. Langkah apa yang pertama aku lakukan? Nah, ini yang kayak tadi kita tuh bisa banget belajarnya dari eh, banyak yang tadi aku list. Coba Alvin boleh balik lagi ke itunya nggak slide-nya? Sebentar Kak, di dulu. Oke. Nah, kalau itunya tuh bisa coba-coba, tapi kalau misalnya aku pribadi dulu aku sukanya dari video. Kenapa? Karena video tuh kelihatan kan. Oh, Unity bikin script itu klik kanan, terus harus create, lalu C Sharp script. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu cara bikin itunya juga, eh, bingung kan. Jadi mendingan lewat video. Kalau aku pribadi. Tapi ada juga yang, oh gue lebih sukanya baca tulisan aja langsung dari apa namanya? Dari documentation gitu. Bisa kayak gitu juga. Coba ke slide yang next. Next lagi. Next lagi. Nah ini. Nah ini dari list yang kayaknya yang sebelumnya. Satu slide sebelumnya. Nah ini nih. Yang different way to study. Kok balik lagi ya? Nah ini nih. Benar-benar. Ini nih. Kamu bisa coba antara salah satu ini. Aku nggak saranin lewat research paper. Itu aja. Sisanya oke. Kalau sama Logic Train Web itu buat yang udah bisa ngoding. Sisanya kayak YouTube atau kamu lewat buku atau kamu dari documentation kalau kamu oke untuk baca satu-satu karena oh mungkin yang agak ketinggalan ini. Kalau waktu pertama belajar coding mungkin akan agak overwhelmed karena banyak banget informasi yang didapat. Jadi
kita harus bisa pasang mindset juga untuk oh ya udah kita coba dulu aja sampai eh, kita lakuin codingannya dan jalan. Nah, baru kita cari tahu lebih jauh. Karena kadang-kadang oh tentang variabel kita buka documentationnya terus dia ngejelasin integer 2000 million gitu. Udah gitu harus ngejelasin kayak di sini ada integer 32, 64, 8, ada long, long long, ada unsigned long. Nah, kan itu jadi semakin pusing. Kita fokus yang kecil dulu aja gitu. Biasanya itu mungkin yang agak berbahaya dari documentation itu aja. Kita harus bisa fokus sama satu satu hal gitu. Yang paling gampang menurutku antara YouTube kalau mau sendiri yang gratis tidak berbayar. Tapi yang lebih mantap menurutku antara sekolah sama mentoring. Itu pendapat pribadi aku. Tapi kalau kalian yang tipenya lebih buku juga atau audio mungkin oke-oke aja gitu. Semoga menjawab. Bang, ada gak file PDF Word buat belajar coding bahasa Indonesia? Soalnya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ini nih problem aku juga zaman dulu. Karena sekarang sih aku nggak punya buku karena dulu aku sempet sempet beli buku dulu. Unity untuk pemula gitu. Yang bikin bukunya tuh dosen Telkom Bandung, kalau nggak salah. Nah di situ tuh tapi udah outdate sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat tutorial-tutorial yang punya Indonesia, jujur saat ini sangat ketinggalan. Jadi udah nggak disaranin lewat apa ya, yang Indonesia. Kalau misalnya benar-benar nggak bisa Inggris sama sekali, atau bisa Inggris tapi terlalu sedikit gitu. Aku saraninnya mungkin di YouTube tuh ada beberapa YouTuber coding game. Kalau nggak salah tuh Livander Game Dev. Lalu ada juga, nah coba ya aku iniin Livander Game Dev kayak gini. Lalu ada yang aku agak lupa yang suka bikin challenge-challenge itu. Namanya Kajeo kok nggak salah. Kajeo Game Dev gitu. Mungkin bisa bisa coba-coba lihat YouTube mereka. Aku pribadi memang belum pernah lihat yang secara detail. Oh sama ini YouTuber yang paling aku favorit kalau soal Unity, Jonas TNT. Ini udah paling mantep nih. Ini nggak ada lawan YouTuber paling mantap. Nah ini bisa coba dilihat-lihat aja ini. Aku banyak belajar juga dari YouTube-nya Jonas. Jadi mau kalian masih baru mulai atau udah udah lumayan advance, kadang-kadang bisa juga belajar banyak dari YouTuber-YouTuber ini. Ini dari Indo. Kalau luar kayaknya banyak listnya banyak banget. Itu aku yang belajar dari Jonas tuh tentang bikin script script custom yang itu aku belajar dari Jonas. Menarik menarik gitu. Yang apa template template script Unity-nya jadi beda gitu. Itu menarik. Gak pernah aku pakai juga kalau kalau apa di project kantor kan. Tapi kalau project pribadi menarik nih, seru gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oh ya, ada yang mau resen juga nggak? Mumpung lagi nih loh, aktif interaksinya loh. Ngobrol langsung juga biar seru gitu, boleh. Oh ini Pengetahuan kan game dev yang ketika belajar di engine biasanya carry over nggak ya? Oke, engine lainnya. Hmm, mm, engine-engine yang lebih big budget istilahnya. Nah, jadi aku mau. Oh, oke, oke, oke. Ini pertanyaan yang menarik nih. Ini bagus. Menurut aku carry over apa enggak? Carry over banget, tapi with a twist gitu. Jadi kayak ada ada tapinya. Eh mostly tuh mirip kayak contoh prefab. Itu di Unreal juga ada prefab. Di Godot seingat aku juga ada prefab. Terus eh kalau misalnya kalian ngomongin transform gitu ya, transform tuh buat nyimpen posisi-posisi dari objek gitu. Itu
ke bawah juga semua namanya transform, mau Unity mau Unreal mau Godot itu namanya transform, pasti transform gitu. Nah, tapi ada juga beberapa yang nggak applicable karena mereka tuh udah punya kayak customnya sendiri. Contoh kayak di Godot tuh, seingat aku kalau di Godot tuh nggak bisa apa ya namanya. Dia tuh cara kerja aset tuh nggak apa ya, satu instance dibagi-bagi, tapi instance itu sendiri yang bakal dipakai di engine-nya. Terus kayak Godot tuh punya scene, dan scene-nya itu tuh eh, cara kerjanya scene itu sendiri kayak script ya, dia tuh kayak script. Sedangkan di Unity kan dia pakai JSON ya. Walaupun sebenarnya sama aja, mereka tuh bisa digabung-gabung, mau di Unreal, mau di Unity, mau di Godot. Tapi cara kerjanya tuh si Godot tuh beda sendiri menurut aku dibanding Unity sama Unreal. Dan Unreal tuh yang paling beda, dia udah punya kayak custom template. Kalau misalnya kita bikin karakter gitu ya di Godot atau di Unity, itu kan dari hal kosong ya. Misalnya kita bikin game object di Unity, atau di Godot kita bikin sprite 2D gitu. Udah gitu jadi sebuah objek. Nah udah gitu kita tinggal masukin script-script gitu kan. Nah kalau di Unreal nggak bisa kayak gitu. Di Unreal udah punya custom namanya tuh pawn sama aktor. Jadi kayak kalau misalnya mau bikin karakter ya udah pasti pakai aktor gitu. Udah punya settingannya sendiri. Dia lebih banyak apa ya? Istilahnya kayak custom plugin gitu. Nah, jadinya nggak applicable satu banding satu ya, tapi secara terms bakal agak mirip. Kayak kalau kita tinggal nanya misalnya, kalau di Godot aku mau bikin sprite tinggal bikin objek terus klik kanan terus sprite gitu. Kalau di Unity gimana ya? Nah, jadi kayak gitu aja, simple. Kita tinggal nanyain ke ChatGPT atau ke komunitas. Kalau di Unity gimana ya cara pakai bikin sprite 2D? Karena kita udah tahu termsnya gitu. Itu yang bakal applicable. Jadi kita nggak usah belajar lagi ngulang gitu. Begitu. Semoga menjawab. Jadi jawaban finalnya adalah TLDR-nya singkatnya adalah applicable carry over, tapi tidak semuanya karena beda sistem. Ya, betul. Doing the same thing slightly different way. Kecuali Unreal. Pretty different. Dia beda sendiri karena banyak template gitu. Semoga benar-benar menjawab. Oke, ada lagi guys yang ingin bertanya? Mau yang lebih rumit juga boleh, mau yang sangat basic pun hayu gitu. Tuh, ada Kurwake. Boleh tuh di invite. Sok tadi yang ini mau request langsung langsung chat langsung ayo. Ya, Kita buka podcast sekarang. Ayo, siapa tadi? tadi Kurwake siapa tuh? Kurwake. Coba dilihat aja itunya siapa. Gimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Atau kita ngobrol, kita berdebat, boleh. Berdebat juga boleh. Atau mau mengasih tahu teknik yang berbeda? Atau kalau aku punya pengalaman belajarnya gini, mau sharing gimana cara belajar yang berbeda? Atau aku tidak setuju, itu juga seru sih. Sangat open kita untuk bahas. Atau share juga pengalaman belajar kalian kayak gimana. Mau bikin game kecil dulu, game-game kecil itu juga bagus. Tidak, itu justru yang lebih direkomend kalau mau bikin game-game kecil, karena jadi nggak rasanya nggak overwhelm. Kalau aku tipikal ini
tipikal bocil mau bikin Free Fire gitu. Waktu pertama bikin game. Baru mulai langsung mau bikin Skyrim. Jadi jangan ditiru. Itu bagus banget. Kalau misalnya udah mulai coba-coba bikin game profesional, terus udah gitu mau bikin gamenya yang besar-besar, seringnya overwhelm. Game-game kecil tuh salah satu pilihan yang bagus banget. Yes. Oke, ada lagi? Sama kayak saya juga pas atau mau buat game langsung buat game kayak open world kayak gitu dan akhirnya nggak jadi. Bener, banyak banyak banget tuh yang jadinya tersandung. Nah, itu tuh si GSX tuh. Siap impit ya. GSX. Iya. Kok hilang? Gimana nih GSX tuh? Invite, invite. Masuk, oke, siap, udah masuk. Yuk, mangga, silakan. Halo, Ini sih Kak, been ini well. tadi Kakak kan udah bilang kan ya, belajar pakai OpenAI. Hmm. Hmm. Ya, Kakak pernah berpengalaman nggak pakai OpenAI itu? ChatGPT ya mungkin lebih tepatnya kalau aku. Iya itu, Kalau ChatGPT. OpenAI-nya sendiri aku memang nggak terlalu, karena OpenAI kan lebih ke API script gitu. Nah, kalau ChatGPT-nya sendiri sampai detik ini pun aku masih pakai gitu. Sampai memang apa ya? eh, Kalau misalnya udah mulai profesional malah aku sampai subscription karena menurutku lumayan penting. Kenapa pentingnya? Kadang-kadang detail-detail even udah jago istilahnya atau udah profesional karena udah kerja di perusahaan gede triple A segala macam. Terus kadang-kadang kan kita juga agak lupa ya gimana cara pakai something atau eh, misalnya kalian baru pindah nih dari Unity ke Unreal, terus masih belum terlalu hafal kan gimana cara bikin sesuatu. Kita bisa tanya juga ChatGPT. Walaupun banyak yang komplain ChatGPT itu salah. Ya memang salah sih, dia juga belum sempurna. Tapi kita bisa kayak adu argumen istilahnya sama ChatGPT. Contoh misalkan kita bikin suatu nah kita nanya sama ChatGPT, gimana cara bikin variabel? Terus ChatGPT ngasih taunya salah. Terus kita bilang ke ChatGPT, oh setelah aku coba ternyata hasilnya tidak benar. Menurut aku mungkin harusnya begini. Nanti ChatGPT kayak, oh iya, sorry aku salah. Dan kita jadinya justru kayak ngobrol gitu. Dan di situ juga malah kita jadi bisa riset, ngetes tanpa harus bingung mulai dari mana gitu. Itu sih kurang lebih. Apakah Mmm, menjawab atau ada penasaran lebih? Bentar sabar ya, Nah, nah mau jadi dari ditunjukin? Boleh banget. oke coba tunjukin aja dulu, nggak apa-apa. Boleh, coba ya. Aku kemarin tuh agak lupa tuh kayak Unity gimana cara kerjanya paralel ini mau multi thread. Nah, kalau di Unity gimana? Ini kalian udah bisa lihat share screenku mungkin yang 30 fps. Jadi kalau ada beberapa yang mungkin muter-muter jadi gak bisa lihat. Tapi sorry, aku kasih lihat ya sedikit. Udah pada kelihatan ya? Kelihatan kelihatan Kak, Apakah kelihatan? kelihatan. Oke, oke. Nah, di sini aku cukup nanya kayak gini. Oh, kayak misalnya aku nyoba-nyoba sendiri nih misalnya kayak oh gimana sih cara pakainya async. Terus aku nanya juga apa yang contoh di sini tuh aku nanya bisa list nggak fitur-fitur yang kompleks di C Sharp gitu. Nah, dia jelasin tuh kayak ada delegate event, terus lambda, ada lin queue, async wait. Terus aku kan walaupun aku udah pernah pakai, tapi beberapa juga kayak async wait belum belum ekstensif gitu. Terus udah agak lupa. Reflection juga aku udah agak lupa. Nah, udah gitu aku coba tanya nih kayak can you explain more about await async, reflection and dynamic programming? Lalu dia jelasin juga kayak oh async wait tuh kayak gimana. Terus dikasih contohnya juga cara kerjainnya. Nah, di sini coba aku bikin-bikin function punyaku sendiri. Terus aku kalau dia contohnya bikin eh, koneksi antara
website, aku bikin yang punya aku sendiri. Aku cuma bikin game loading kayak gitu. Terus dia ngejelasin juga soal reflection dan segala macamnya. Nah udah gitu, di sini aku cobain nih codingan aku. Aku cuma bikin simple, bikin hitung-hitungan, pakai async tag, pakai async task. Terus udah gitu ada problemnya nih, bisa bantuin benerin nggak apa yang salah. Terus dia jelasin kalau di Unity itu dia saraninnya pakai ini task delay kayak gitu. Di sini tuh dia bikinin pakai kurutin. Terus aku jadi bingung kan, kenapa mintanya kurutin? Apakah Unity nggak support async wait? Nah dia jelasin lagi kayak gitu. Kan bisa aja tapi nggak save karena nggak masuk main thread kayak gitu. Kalau kalian nggak paham juga main thread apa, kalian bisa tanya apa sih main thread tuh, tolong jelasin. Even kalau kalian masih belum ngerti juga, kalian bisa kayak gini. Ini yang paling aku sering lakuin. What is main thread? Can you explain to me like I'm 5 years old? Jadi tolong jelasin kayak ke bocil gitu. Tuh, nanti dia jelasinnya kayak ini mainan kayak gitu. Terus udah gitu bikin ada kereta-kereta jalur-jalurnya. Nah, kayak gitu. Di sini justru aku menarik ya. Ternyata cara kerjanya kayak gitu. Oke, gitu aja sih kurang lebih. Itu yang aku bisa share. Mana? Menjawab Ah, nggak GSX? makasih contohnya Kak. Oke, saya tunggu yang lain kalau udah mau tanya, tanya aja lagi. Saya ntar aja lagi. Oke, sip sip. Oke, gas tinggal chat-chat aja ya nanti kalau masih ada yang mau nanya. Nah, saran terakhir ya, ini masih ada satu lagi si Kuroake tadi belum sempat. Saran tempat belajar untuk programming animation X gameplay dari mana source-nya? Wah, ini sesuatu yang aku kurang bisa jawab sejujurnya. Kalau di programming pun ada animation programmer, tapi aku nggak bisa jawab karena aku sendiri belum nyoba ngerjain yang animation programming. Aku ada kenalan eh, namanya Jackie, dia kerja di ini Naughty Dog-nya di Naughty Dog di US. Dia animation programmer. Mungkin nanti bisa kayak ngobrol-ngobrol sama orangnya yang emang expert di animation programming gitu. Tapi kalau yang basic-basic tutorialnya cukup banyak sih kalau tapi harus tergantung game engine karena tiap game engine cara ngehandle animationnya agak beda gitu. Berasa udah mungkin satu pertanyaan lagi atau ditutup. Untuk ini langsung ditutup sih Kak, udah agak waktunya udah ini udah terbatas sih. Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya yang ikut dalam webinar ini. Alhamdulillah untuk webinarnya sebenarnya masih belum panas. Jadi kalau misalkan kalian mau nanya-nanya atau ada sesuatu hal gitu, mau curhat juga boleh. Nanti bisa mention juga Kak Jody langsung di komunitas gitu. Atau misalkan kalian mau nanya-nanya juga, ada teman-teman juga yang bakal bisa bantu kok gitu. Jadi ibaratnya coba chat aja gitu. Apapun yang kalian bikin penasaran, biar penasaran kalian hilang gitu. Nanti bakal ada penampakan yang ngasih tahu. Bukan penampakan sih, maksudnya ada yang ngasih tahu lah, intinya kayak gitu ya. Oke. Maaf ya, bahasa saya itu bahasa artis. Terlalu berimajinasi. Jadi seperti itu, dan sesuai dengan janji kami, kami akan kasih hadiah. Jadi semoga ini nggak ada buffering-bufferingnya kayak gitu. Jadi untuk masuk yang webinar ini, ada webinar lagi nih di bulan Februari, yaitu adalah program Pujasita. Jadi kalau kalian yang pengen buat story atau mungkin pengen lebih dalam tentang story, itu bisa masuk ke webinar selanjutnya di tanggal 28. Nah, ini guidannya free, yaitu buat story kayak gitulah, jadi game design dan storytellingnya kayak gitu ya. Nah, dan untuk yang masih bertahan sampai akhir, ini juga kita kasih kode gratis. Bentar kok nggak bisa di next ya.
Oh ya, udah sip. Nah, ini ada webinar, ada kursus lagi nih kelasnya. Karena untuk memperingati Komeng yang saat ini lulus, jadi kita kasih kode voucher spesial yang kalian bisa langsung WA ke admin aja, adminnya di bawah, C++ atau C stack kayak gitu. Pokoknya spesial untuk bahasa-bahasa programmer gitu, pakai UI gitu akhirnya ya, untuk konfirmasi bahwa kalian bertahan sampai di webinar akhir ini gitu. Nah, terus yang kalau misalkan kalian ibaratnya masih ingin nyoba di bagian game art-nya juga, kalian bisa langsung masuk dan konfirmasi nanti sebelum tanggal 20 kalian dapatkan kupon Libert. Kalau misalkan kalian ada teman-teman yang pengen jadi artis atau misalkan teman-teman yang pengen mendalami tentang game art-nya juga bisa kalian coba share aja gitu, bagi-bagi informasi gitu ya. Seperti itu. Oke sih untuk saat ini webinar sudah. Oh ya, sorry. Jangan lupa juga masuk ini juga kalian absen atau kasih feedback. Jadi itu feedbacknya itu buat sertifikat ya. Sertifikatnya juga pasti sangat berguna banget gitu. Jadi coba isi aja gitu ya. Seperti itu sih. Oke, terima kasih semuanya. Salam malam dan juga selamat malam juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jody juga dan teman-teman.